Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5531 dari Perintah Kaisar Naga, bertindak berdasarkan perintah. Saat ia hanya selangkah lagi dari Master Istana Kelima, pedang pembunuh naga di tangannya menusuk bagai kilat, tepat mengarah ke tenggorokan Master Istana Kelima. Mata Master Istana Kelima terbelalak lebar. Ia tak menyangka David mampu menyerang meskipun terkena hantaman sekuat itu. Ia segera menghindar ke samping, tetapi sudah terlambat. Pedang pembunuh naga David menembus bahunya, dan darah mengucur deras. "Ah!" teriak Master Istana Kelima dan tersungkur ke belakang. David memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejar, mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya terus-menerus, menembakkan energi pedang tajam ke arah Master Istana Kelima. Master Istana Kelima buru-buru menyalurkan energi spiritualnya untuk melawan, tetapi energi spiritualnya hampir habis, dan ia tak mampu sepenuhnya menahan energi pedang tersebut. Sebuah energi pedang menembus lengannya, dan satu lagi mengiris pipinya, meninggalkan luka yang dalam. Tubuh Master Istana Kelima gemetar, dan ia tahu ia bukan tandingan David. "Kau kejam hari ini, tapi kuil kami takkan membiarkanmu pergi," kata penguasa Istana Kelima dengan gigi terkatup, matanya penuh kebencian. Setelah itu, ia berbalik dan melarikan diri keluar dari aula. David melihat punggung penguasa Istana Kelima yang melarikan diri dan tidak mengejarnya. Ia tahu bahwa meskipun ia mengalahkan penguasa Istana Kelima hari ini, kekuatan penguasa Istana Ketiga kuil sangat besar, dan akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Namun, David tidak takut. Ia percaya bahwa selama ia terus meningkatkan kekuatannya, ia akan mampu mengalahkan semua musuh. "David, kau baik-baik saja?" Humazi bergegas menghampiri dan bertanya dengan khawatir. David menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja, luka kecil ini tidak apa-apa. Ayo kita kejar penguasa Istana ke-6. "Oke." Humazi mengangguk. David dan Humazi berlari ke arah pelarian Master Istana ke-6, Jinfu. Sosok mereka melesat menembus hutan dengan kecepatan tinggi, bagaikan dua kilatan petir yang menyambar langit malam. Tak lama kemudian, mereka melihat Master Istana ke-6, Jinfu, dan para bawahannya yang setia namun tanpa panik, melarikan diri dengan panik. Mata David melotot, dan ia berteriak, "Berhenti!" Suaranya bergema bagai lonceng, membawa wibawa yang tak tertahankan. Para bawahan Master Istana ke-6 gemetar ketakutan mendengar teriakan itu. Menoleh untuk melihat ekspresi David yang seperti pembunuh, mereka langsung merasakan gelombang ketakutan. Salah satu dari mereka gemetar, suaranya bergetar, "Master Istana, orang ini terlalu kuat. Kita bukan tandingannya. Ayo lari." Tanpa menunggu jawaban dari Master Istana ke-6, Jinfu, ia berbalik dan melesat menuju hutan lebat di dekatnya. Melihat ini, para bawahan lainnya mengikuti, langsung meninggalkan Master Istana ke-6 dan menghilang ke dalam hutan lebat. Master Istana ke-6, Jinfu, menyaksikan anak buahnya meninggalkannya, dipenuhi keterkejutan dan amarah. Ia berteriak sekuat tenaga, "Kalian makhluk tak berguna, kembalilah." Namun, yang ia dengar hanyalah teriakannya yang menggema di hutan dan suara langkah kaki anak buahnya yang menjauh. David dan Humazi segera menyusul Master Istana ke-6, Jinfu, dan mengepungnya. Melihat tatapan mata David yang penuh nafsu membunuh, kaki Master Istana ke-6, Jinfu, lemas, dan ia hampir jatuh ke tanah. Ia memaksakan diri untuk menahan diri, memaksakan senyum yang lebih buruk daripada air mata. Ia berkata, David, jangan impulsif. Ayo kita bicarakan ini." David menatapnya dengan dingin, matanya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Ia berkata, "Master Istana ke-6, kau kabur begitu cepat tadi. Kenapa kau tidak lari sekarang?" Master Istana ke-6, Jinfu, segera melambaikan tangannya dan berkata, "David, aku tahu aku salah. Aku rela menyerahkan semua batu abadiku, asalkan aku selamatkan nyawaku. Semua batu abadi ini ditujukan untuk Istana Ketiga, dan semua yang kulakukan padamu diperintahkan oleh Master Istana Ketiga. Aku hanya mengikuti perintah." Bab 5532 dari Perintah Kaisar Naga, Penjaga Binatang Kilin. Di menara penekan iblis, waktu tak lagi menjadi kendala bagi kita. Kita bisa memanfaatkan setiap menit dan detik untuk meningkatkan diri, ujar David. Humazi merenung sejenak lalu berkata,
atau kau bisa masuk ke menara penekan iblis untuk berlatih sendiri. Meskipun tampaknya aman di sini, berlatih di sini tak akan berhasil tanpa ada yang melindungimu. Kalau kau bertemu orang jahat, akan merepotkan. Humazi tahu waktu mengalir begitu cepat di menara penekan iblis sehingga 1 tahun di dunia luar setara dengan 100 tahun di dalam menara. Dengan setengah usaha, kultivasi pasti akan 2 kali lebih efektif dan kecepatannya akan sangat cepat. Namun, jika mereka berdua memasuki menara penekan iblis tanpa ada yang melindungi, akan merepotkan jika mereka menghadapi bahaya. Jangan khawatir, aku akan membiarkan kirin api melindungi kita, kata David, lalu memanggil kirin api dari cincin penyimpanan. Kirin api telah tumbuh sedikit, tetapi masih sangat kecil, seukuran anak sapi yang baru lahir. Kirin kecil, lindungi kami dengan baik dan jangan biarkan orang jahat mendekati sini, oke? David menatap kirin api di depannya, mengelusnya dengan lembut, dan berkata. Kirin api kecil mengangguk penuh semangat. Binatang suci seperti ini memiliki kecerdasan sejak lahir, sehingga mereka dapat memahami ucapan manusia dan memiliki pikiran mereka sendiri. David, meskipun kirin api kecil ini kuat, bagaimanapun juga ini adalah surga ketujuh. Jika seseorang benar-benar melakukan sesuatu yang jahat, kirin api kecil ini mungkin bukan tandingannya, kan? Kata Humazi cemas. Meskipun kirin api kuat, kirin api kecil ini masih terlalu muda. Saya khawatir ia bukan tandingan kultivator surga ketujuh. Saya melepaskan kirin api kecil hanya sebagai peringatan. Jika ada orang jahat yang mendekat dan kirin api kecil mengeluarkan suara, kami akan segera keluar dari menara penekan iblis. Kata David. Baiklah kalau begitu. Humazi mengangguk. Saat itu, cincin penyimpanan David bergetar, dan binatang penelan langit kecil itu muncul sambil menguap. Cincin itu tidak membatasi binatang penelan langit kecil itu. Ia bisa keluar dan kembali sesuka hatinya, tanpa kendali David. Begitu. Binatang penelan langit kecil itu muncul, ia langsung bermain-main dengan kilin api kecil. Keduanya saling mengejar dan bermain. Melihat binatang penelan langit kecil itu muncul, David merasa sangat lega. Makhluk bodoh manapun yang mendekat akan berada dalam masalah. Tuan Hu, ayo pergi. David memanggil Humazi saat mereka memasuki menara penekan iblis. Begitu masuk, David duduk bersila di tanah, posturnya tegak dan ekspresinya terfokus, saat ia mulai menyerap energi abadi dari batu-batu abadi. Energi abadi di dalam batu-batu abadi itu luar biasa kaya dan murni, jauh lebih unggul daripada yang telah diserap David sebelumnya. Bagaikan aliran sungai yang bergemuruh, energi abadi mengalir tanpa henti ke dalam tubuh David, menutrisi meridian dan dantiannya. Dengan bantuan batu abadi, kultivasi David mulai meningkat pesat. Energi abadi yang mengelilinginya semakin padat, menyelimutinya bagai lingkaran cahaya redup. Alamnya terus menerobos, seolah-olah lapisan belenggu sedang dipatahkan. Humazi juga dengan tekun menyerap energi abadi, meningkatkan alam dan kekuatannya. Namun, tepat ketika David dan Humazi sedang berkonsentrasi pada kultivasi mereka di dalam menara penekan iblis, 6 atau 7 orang muncul tak jauh dari sana. Salah satu kultivator itu adalah seorang pria bermata satu. Melihat menara penekan iblis muncul entah dari mana, mereka semua dipenuhi rasa ingin tahu. Saudaraku, kita sering lewat sini. Sepertinya belum pernah ada menara di sini sebelumnya? Tanya salah satu kultivator kepada pria bermata satu itu. Ayo kita pergi dan melihat. Pria bermata satu itu melambaikan tangannya, dan beberapa orang menuju ke menara penekan iblis. Namun, sebelum mereka sempat mendekat, tiba-tiba terdengar raungan. Raungan? Seekor kilin api kecil melompat keluar, melotot tajam ke arah para kultivator. Para kultivator terkejut, tetapi ketika mereka melihat kilin api kecil itu dengan jelas, mereka semua tertegun, lalu dipenuhi rasa terkejut. Saudaraku, apakah ini? Apakah ini seekor kilin? Tanya seorang biksu. Bab 5533 dari Perintah Kaisar Naga. Kerjasama antara binatang penelan langit dan kirin api. Itu kilin api yang sangat langka. Seru kultivator lain dengan penuh semangat. Mata naga bermata satu berkilau cemerlang, dan ia menjilat bibirnya. Ini binatang suci yang langka. Aku tak pernah menyangka kita akan melihatnya di langit ketujuh. Dan itu seekor anak harimau. Jika kita menangkapnya, kita akan kaya. Keserakahan terpancar di mata beberapa kultivator. Salah satu dari mereka menggosok-gosokkan tangannya, lalu mendekati kilin api kecil itu sambil menyeringai. Si kecil, ikut kami.
Kau akan makan dan minum nanti. Jauh lebih baik daripada berada di alam liar ini. Kilin api kecil itu merasakan bahaya, langsung mengeluarkan bulu-bulunya, dan api menyembur dari tubuhnya, bagaikan matahari yang terik. Ia meraung marah kepada kultivator itu, dan kobaran api yang berkobar melesat lurus ke arahnya. Kultivator itu tidak menyangka reaksi kilin api kecil akan begitu dahsyat. Terdesak mundur berulang kali oleh kobaran api itu, wajahnya dipenuhi ketakutan. Namun, ia segera menstabilkan tubuhnya, dan tangannya segera membentuk segel. Tirai air terbentuk di depannya, mencoba menahan serangan api. Makhluk kecil, aku tak bisa menangkapmu dengan kemampuan kecil ini. Naga bermata satu itu mendengus dingin, dan melambaikan tangannya yang besar, ayo kita pergi bersama, jangan biarkan dia lolos. Para biksu lainnya menerima perintah dan merapal mantra satu demi satu, menyerang unikorn api kecil itu. Beberapa biksu merapal pedang terbang, yang memancarkan cahaya dingin, dan membelah udara seperti meteor, menembus unikorn api kecil itu. Beberapa biksu merapal mantra angin, dan angin bersiul, mencoba memadamkan api pada unikorn api kecil itu. Unikorn api kecil itu menghindar ke kiri dan ke kanan dari berbagai serangan. Meskipun api di tubuhnya mampu menahan beberapa serangan, menghadapi pengepungan begitu banyak biksu, ia perlahan-lahan menjadi tak berdaya. Api di tubuhnya meredup, dan gerakannya menjadi kurang lincah dari sebelumnya. Tepat ketika seorang kultivator memanfaatkan momen yang tepat, mengulurkan tangan untuk meraih ekor kilin api kecil, sesosok gelap tiba-tiba melesat keluar dari samping bagai kilat. Itu adalah binatang kecil penelan langit. Ia membuka rahangnya, langsung menghasilkan daya hisap yang dahsyat. Udara di sekitarnya, debu yang berterbangan, bahkan tangan kultivator yang hendak menyentuh kilin api kecil, tertarik oleh tarikan yang kuat itu. Mata kultivator itu terbelalak ngeri, mati-matian berusaha melepaskan diri dari tarikan itu, tetapi tubuhnya terlempar tak terkendali ke arah mulut binatang kecil penelan langit. Ah! Monster macam apa ini? Teriak para kultivator lainnya kaget. Mereka menghentikan serangan mereka pada kilin api kecil untuk fokus pada binatang kecil penelan langit. Seorang kultivator mengepalkan tinjunya, cahaya cemerlang dari tubuhnya, menyerang binatang kecil penelan langit, berniat untuk menerbangkannya dengan satu pukulan. Binatang kecil penelan langit tetap tak terpengaruh, mempertahankan daya hisapnya sambil dengan lincah menghindari serangan. Tinju kultivator itu menyerempet binatang kecil penelan langit, tanpa melukainya. Melihat bantuan binatang penelan langit, kilin api kembali bersemangat, apinya berkobar sekali lagi. Memanfaatkan kesempatan itu, ia menyerang seorang kultivator di dekatnya dan menabraknya dengan kepala lebih dulu. Kultivator itu terpental, menyemburkan darah. Binatang penelan langit dan kilin api bekerja sama dengan sempurna. Binatang penelan langit melanjutkan hisapannya, membuat para kultivator di sekitarnya kehilangan keseimbangan. Kilin api memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang, menghantamkan api dan tubuhnya ke arah musuh. Melihat situasi genting, naga bermata satu meraung, gunakan seluruh kekuatanmu. Jangan biarkan kedua makhluk kecil ini lolos. Ia membentuk segel dengan tangannya, bergumam pada dirinya sendiri. Sebuah telapak tangan hitam besar terbentuk di atas kepalanya, menghantam binatang penelan langit dan kilin api. Binatang penelan langit merasakan tekanan yang luar biasa, tetapi alih-alih mundur, ia justru meningkatkan daya hisapnya. Pada saat yang sama, api pada unikorn api kecil itu berubah menjadi naga api dan menyerbu ke arah telapak tangan hitam. Bang! Tangan hitam itu menghantam naga api, mengeluarkan raungan yang memekakan telinga. Gelombang kejut yang dahsyat memancar dari titik tumbukan, menumbangkan pepohonan di sekitarnya dan menciptakan kawah raksasa. Beberapa kultivator terpental mundur oleh gelombang kejut, jatuh ke tanah. Mereka babak belur, tubuh mereka babak belur. Binatang kecil penelan langit dan kilin api kecil juga terkena gelombang kejut, tetapi dengan kelincahan dan keuletan mereka, mereka segera kembali tenang. Binatang kecil penelan langit mengincar seorang kultivator yang jatuh ke tanah, nyaris tak bisa berdiri, dan menerjang, menelannya bulat-bulat. Mata para kultivator lain terbelalak ngeri saat mereka mencoba melarikan diri, tetapi binatang kecil penelan langit dan kilin api kecil tidak memberi mereka kesempatan. Binatang kecil penelan langit terus menghisap, menjebak para kultivator di tempat sementara. Kilin api kecil menyerang lagi, melukai mereka satu persatu dengan parah oleh apinya. Akhirnya, binatang penelan langit kecil menelan semua biksu yang tersisa ke dalam perutnya. Ia bersendawa puas, dan cahaya di tubuhnya tampak semakin terang. Kilin api kecil dengan gembira berputar-putar di sekitar binatang penelan langit kecil beberapa kali,
Dan kedua makhluk kecil itu tampak sangat bahagia. Setelah berhadapan dengan para biksu ini, binatang penelan langit kecil dan kirin api kecil kembali ke sekitar menara penekan iblis dan terus bermain, seolah-olah pertempuran sebelumnya hanyalah permainan yang menarik. Di dalam menara penekan iblis, David dan Humazi masih berlatih dengan saksama, dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Keduanya masih berkonsentrasi berlatih. Di dalam menara penekan iblis, waktu seakan kehilangan maknanya. Setahun di luar terasa seperti seabad di dalam menara. David dan Humazi asyik berkultivasi, sama sekali tak menyadari waktu yang berlalu. David duduk bersila, dikelilingi energi abadi yang kaya. Batu-batu abadi yang ia peroleh dari gudang master istana ke-6 kini memancarkan cahaya terang, terus-menerus memberinya energi murni. Seiring kultivasinya semakin mendalam, aura David semakin kuat. Energi abadi. Di dalam dantiannya, yang telah terkondensasi, kini melonjak hebat bagai air mendidih. Boom! Dengan suara pelan, tubuh David sedikit gemetar. Ia telah berhasil menembus tahap pertama alam abadi duniawi. Namun, ia tidak berhenti berkultivasi, melainkan terus menyerap energi dari batu-batu abadi. Di bawah efek percepatan waktu dari menara penekan iblis, tingkat kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang nyata. Setiap peningkatan disertai dengan lonjakan energi yang dahsyat. Tubuh David semakin tertempa dengan setiap terobosan, menjadi semakin tangguh. Sementara itu, Humazi juga berkultivasi dengan tekun. Meskipun bakatnya tidak sekuat David, dengan bantuan batu abadi yang begitu murni dan menara penekan iblis, kultivasinya terus meningkat. Humazi menghela napas panjang. Ia berhasil menembus alam abadi manusia tingkat pertama. Merasakan kekuatan yang tak tertandingi dalam dirinya, Humazi dipenuhi kegembiraan. Namun ia tidak puas dan terus menyerap energi dari batu abadi tersebut. Waktu berlalu tanpa terasa. 100 tahun di dalam menara penekan iblis setara dengan hanya 1 tahun di dunia luar. Selama waktu ini, tingkat kultivasi David dan Humazi mengalami lompatan kualitatif. Alam David meroket, akhirnya menembus alam abadi bumi tingkat ke-5, mencapai tingkat ke-6. Auranya menjadi luar biasa kuat, dan energi abadi yang mengelilinginya begitu padat hingga tampak hampir padat. Humazi juga berhasil menembus alam abadi manusia tingkat ketiga. Meskipun masih terdapat perbedaan yang cukup besar antara dirinya dan David, perbedaannya sudah sangat jauh. Akhirnya, sebuah terobosan. David perlahan membuka matanya, kilatan cahaya di matanya. Ia merasakan kekuatan yang tak tertandingi dalam dirinya, dan hatinya dipenuhi keyakinan.